Kita bahas cepat aja ya tentang Undang-Undang Nakes, karena ini juga lumayan ada beberapa soal ya. Oke, kita mulai ini Undang-Undang Nakes nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, menimbang ya memiliki peranan penting dan meningkatkan kualitas. Oke, kemudian kesehatan sebagai hak asasi manusia, penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etika moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan. Oke. Bahwa dalam memenuhi hak kesehatan setiap individu dan masyarakat untuk memeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan perlu pengaturan. Oke. Lanjut, mengingatnya pasal 5 ayat 1 ya, pasal 25H ayat 1 ini hak warga negara lah ya. 25H, kalau misalnya 25H ayat 3 kan jaminan kesehatan, 25H ayat 1 ini mungkin apa? Berhak untuk sehat ya. Kemudian Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009. Kemudian dengan persetujuan oleh Presiden memutuskan ya. Yang pertama, nah ini pasal 1, tenaga kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, jadi dia orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan serta keterampilan gitu ya. Jadi dia mengabdikan diri tapi juga harus ada pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan. Jadi kalau misalnya OB di rumah sakit kan dia juga mengabdikan diri tapi tidak ada pengetahuan atau keterampilan tentang pendidikan ya. Kemudian asisten tenaga kesehatan, nah ini asistennya ya. Setiap orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Nah, dia sama kayak tenaga kesehatan tapi pengertiannya mirip ya, tapi jenjangnya di bawah diploma 3. Berarti D1, D2 jadi asisten aja ya. D1, D2. S1 nggak bisa jadi asisten ya. Tenaga kesehatan nggak bisa, jadi asisten nggak bisa. Ya kan, makanya kalau perawat aja susah ya, jadi kan harus nurse. Atau APT aja nggak apoteker gitu ya. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk melakukan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kayak upaya kesehatan, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Ya, jadi serangkaian kegiatannya upaya kesehatan lah ya. Kemudian kompetensi itu kemampuan yang dimiliki seorang berdasarkan ilmu pengetahuan. Uji kompetensi ya proses pengukuran. Kemudian sertifikat kompetensi, surat tanda pengakuan terhadap kompetensi. Oke, kemudian sertifikat profesi, surat tanda pengakuan untuk melakukan praktek profesi yang diperoleh melalui pendidikan profesi, ya kan? Oke, ada STR, ada apa? Sertifikat profesi ya. Serkom. Ada Serkom, kemudian ada sertifikat ya, kemudian registrasi pencatatan resmi. Oke, ya nanti di STR ya. Kemudian nah, STR yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Nah, surat izin praktek adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota. Nah, jadi SIP itu diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota. Kalau STR diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. Oke, standar profesi, kemampuan minimal. Standar pelayanan profesi, pedoman yang diikuti oleh tenaga kesehatan dan melakukan pelayanan kesehatan, itu standar pelayanan. Kemudian SPO, perangkat institusi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin. Ya, kemudian konsep tenaga kesehatan. Nah, ini ada KTKI ya, lembaga yang melaksanakan tugas secara independen terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan. Nah, jadi ada
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Jadi itu kayak gabungannya lah ya, gabungan masing-masing konsil. Organisasi profesi, wadah untuk berhimpun ya. Kemudian kolegium, nah ada kolegium juga ya, tenaga kesehatan, badan yang dibentuk organisasi profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan. Kolegium, oh ini kolegium penyakit dalam gitu ya, kolegium itu ya, kolegium. Nah jadi dia badan yang dibentuk organisasi profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu. Nah jadi ada ID, nanti ID bikin apa, kolegium anak, kolegium penyakit dalam gitu ya. Penerima pelayanan kesehatan setiap orang melakukan konsultasi. Oke, lanjut. Nah, ini asasnya, asas tenaga kesehatan, peri kemanusiaan, manfaat, pemerataan, etika dan profesionalisme, penghargaan terhadap hak dan kewajiban, keadilan dan pengabdian, norma agama dan perlindungan. Oke, itu asas. Pasal 3 undang-undang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke deh. Kemudian tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah. Nah, ini pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, perencanaan, pengadaan, perlindungan, itu di pasal 4. Jadi dia kewajiban tanggung jawab ya. Tanggung jawab pemerintah daerah itu pasal 4. Kemudian dan melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah berwenang untuk menetapkan kebijakan dan merencanakan. Oke. Ini wewenangnya ya. Pasal 5 wewenangnya. Melakukan pengadaan, mendayagunakan, membina, mengawasi, menetapkan kebijakan. Oke. Kemudian pasal 6, dalam melakukan tanggung jawab pemerintah provinsi berwenang untuk menetapkan kebijakan, melaksanakan kebijakan, merencanakan kebutuhan. Oke. Kemudian dalam melaksanakan tanggung jawabnya, oke lah ya, ini lanjut dulu. Nah, ini kualifikasi ya. Nih, mungkin penting nih. Jadi dia pasal 8, tenaga di bidang kesehatan itu dibagi jadi 2. Ada tenaga kesehatan dan ada asisten tenaga kesehatan. Pasal 9-nya, nah ini pasal 9 ya. Jadi tenaga kesehatan itu harus kualifikasi minimum D3 ya, kecuali tenaga medis. Jadi tenaga medis itu juga tenaga kesehatan. Tapi tidak semua tenaga kesehatan tenaga medis gitu lah ya. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi. Oke. Jadi kalau pasal 8 itu yang tenaga medis. Pasal 9, sorry. Pasal 9 tenaga medis, kalau pasal 10 asistennya. Ya. Jadi memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. Jadi minimum di bidang pendidikan menengah di bidang kesehatan dan di bawah dari D3. Kalau D3 masuk ke tenaga kesehatan. Ya, kecuali tenaga medis. Oke, kemudian asisten tenaga kesehatan hanya dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Kemudian, nah ini yang disebut tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu ada tenaga medis, psikologi medis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesmas, kesling, gizi, keterapian fisik. Nah ini keterapian fisik, keteknisan medis, teknik biomedika, kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Nah sedangkan ini pasal 11 ya. Tadi 9 itu nakes, 10 asisten nakes. Kemudian macam-macam nakes itu pasal 11 ya. Macam-macam nakes itu pasal 11. Nah, itu ada tenaga medis tadi ya. Kemudian jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis itu dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter spesialis gigi. Nah, kemudian tenaga kesehatan termasuk psikologi, nah itu ya. Psikologi udah tau lah ya. Psikologi klinis, kemudian keperawatan, perawat, kebidanan, bidan, kemudian kefarmasian, apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian. Kemudian kesmas ya, kesmas, kemudian kesling, kemudian tenaga gizi itu terdiri dari nutrisionis dan dietitian. Nah ini apa bedanya ya?
nutrisionis dan dietitian nih ada nggak? Tahu nggak? Beda sih emang. Apa ya? Nutrisionis dan dietitian. Kemudian kalau tenaga kesehatan keterapian fisik. Nah, kalau keterapian fisik, fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, akupuntur, nah itu keterapian fisik. Kemudian kalau misalnya keteknisan medis, teknis medis ya, ini teknis gigi, penata anestesi, terapi gigi dan mulut. Nah, perawat gigi berarti dia masuknya ke teknisian medis ya. Terapis gigi dan mulut ini perawat gigi nih, keteknisian medis. Audiologis, nah itu keteknisian ya, refraktor ya, refraksionis mata. Kemudian teknik biokimia, keteknikan biokimia itu radiografer, nah ya, elektromedis, ahli teknik laboratorium medik. Kemudian jenis kesehatan pekerja tradisional, ya ini pokoknya pengobatan yang turun menurun gitu ya. Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan. Udah lah ya, kita lanjutin. Menteri menyusun perencanaan tenaga kesehatan harus memperhatikan faktor. Nah ini nih, pasal 15 nih. Jadi menyusunnya harus berdasarkan jenis dan kualifikasi penyelenggaraan upaya kesehatan, ketersediaan pasienkes, kemampuan pembiayaan, kondisi geografis, dan kebutuhan masyarakat. Nah ini menteri ya yang menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan. Kemudian tadi perencanaannya disesuaikan dengan ini ya, jenis, kualifikasi, jumlah, distribusi, penyelenggaraan upaya kesehatan, kesediaan pasienkes, kemampuan pembiayaan, kondisi sosial budaya dan kebutuhan masyarakat. Oke, kemudian pasal 15 ya, menteri kemudian pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan ya. Diarahkan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai standar profesi dan standar pelayanan profesi. Oke. Kemudian apa lagi nih? Ya lanjut, pendidikan tinggi di bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan izin. Oh, ini tentang pendidikan tinggi ya. Pengadaan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Kemudian pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan. Nah ini dasarnya FK ini di pasal 17 ya. Dasarnya FK nih. Kemudian pembinaan teknis pendidikan dan kesehatan dilakukan oleh menteri ya, oke. Kemudian dalam penyusunan kurikulum penyelenggaraan bidang kesehatan harus mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri. Nah, ditetapkan oleh menteri ya. Kemudian mengacu pada standar nasional tadi ya. Bidang kesehatan harus memenuhi standar nasional pendidikan tenaga kesehatan pasal 20. Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir pendidikan vokasi dan profesi harus ini UKM PPD itu 21 ya, uji kompetensi nih. Uji kompetensi itu pasal 21. Pasal 21 Undang-Undang Nakes. Oh, ternyata dia masuknya di Undang-Undang Nakes ya. Pendayagunaannya memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan ya. Jadi digunakannya pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan. Kemudian apa nih? Dalam rangka pemerataan kebutuhan wanita yang wajib melakukan penetapan tenaga kesehatan melalui proses seleksi. Nah, bisa pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau penugasan khusus. Nah, ini tentang PNS nih. PNS tenaga kesehatan tuh pasal 23. Kemudian ya penempatan, lanjut ya. Tenaga kesehatan yang ditempatkan masing-masing wajib melakukan tugas sesuai kompetensi dan kewenangannya. Nah, ini yang tenaga yang ditempatkan di pasienkes ya.
wajib melaksanakan tugas. Kemudian tenaga kesehatan yang diangkat oleh provinsi dapat tugaskan antar provinsi, antar kabupaten. Oke. Kemudian dalam keadaan tertentu pemerintah dapat memperlakukan kewajiban wajib kerja kepada tenaga kesehatan yang memiliki akademik dan kompetensi melakukan tugas sebagai tenaga kesehatan. Ya, kemudian pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon tenaga kesehatan untuk memenuhi kepentingan pembangunan kesehatan. Nah, jadi ada ikatan dinas ya. Jadi ini yang beasiswa daerah ya. Beasiswa daerah nih pasal 29. Jadi pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon tenaga kesehatan untuk memenuhi kepentingan pembangunan kesehatan. Nah, jadi itu dibayarin oleh pemerintah gitu ya. Kemudian pengembangan diarahkan meningkatkan mutu dan karir. Kemudian, nah ini tentang konsil nih, pasal 34 ya. Untuk meningkatkan mutu praktek tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum tenaga kesehatan dan masyarakat dibentuk konsil KTKI ya. Nah, konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 2 termasuk konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi sebagaimana di Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004. 29 tahun 2004. Jadi lebih duluan ada konsil kedokteran dan kedokteran gigi ya. Konsil bersifat masing-masing tenaga kesehatan melaksanakan tugas secara independen, kemudian bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Nah, jadi dia bertanggung jawab kepada presiden ya, konsil. Makanya dilantik oleh presiden. Nah, yang lagi ribut KKI kan dilantik oleh presiden. Itu pasal 34 ya tentang KTKI. Nah, kemudian 35 dia harus berada di ibu kota. Kalau ibu kota pindah, kantor KKI juga harus pindah. Kemudian pasal 36, nah ini fungsinya koordinator. Kalau KTKI itu koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan. Nah, kalau KTKI itu koordinatornya. Nah, kemudian KTKI tugasnya memfasilitasi dukungan tugas konsil, melakukan evaluasi tugas konsil, membina dan mengawasi konsil masing-masing itu ya. Kemudian nah 37 dalam menjalankan fungsi konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan ya. Pengaturan, penetapan dan pembinaan. Nah, fungsinya melakukan registrasi. Nah, makanya kita mendaftar STR ke KKI. Kemudian pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek tenaga kesehatan. Nah, ini makanya KKI ini untuk disiplin ya. Nanti kan ada komite etik. Beda lagi etik. Kalau ini untuk disiplin. Jadi masalah disiplin. Kemudian standar nasional pendidikan tenaga kesehatan menyusun standar nasionalnya ya. Standar nasionalnya. Tapi bukan menyusun kurikulum. Kalau kurikulum kan nanti tapi SKDI. Nah, SKDI itu kan bikinan KKI juga. Dia menyusun SKDI ya. Kemudian menyusun standar praktek dan standar kompetensi dan menegakkan disiplin. Nah, tugasnya disiplin ya kalau konsil, bukan etik. Beda kalau etik. Kalau etik dia MKEK ya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ya, MKEK. Kemudian dalam menjaga kesehatan mempunyai wewenang menyetujui atau menolak permohonan registrasi, menerbitkan atau mencabut STR, menyelidiki menangani pelanggaran disiplin, menetapkan dan memberi sanksi. Oke. Jadi tadi ingat 34 itu tentang konsilnya. 35 berada di ibu kota. 36 fungsinya. 37 apa nih? Tugas konsil. 36, 37 tugas ya. 37. Oh, 36 ini tentang KTKI-nya. Ya, KTKI. Kemudian 36 tuh tugas KTKI. 37 tugas masing-masing dari konsil. Kan KTKI itu koordinatornya ya, jadi di atasnya. Kan ada
konsil kedokteran, nanti ada konsilnya farmasi, ada ini, nah di atasnya tuh KTKI. Kemudian itu tugasnya, kemudian wewenangnya 38. Ingat, wewenang konsil 38. Ya, mulai dari 34. Jangan lupa. Kemudian dalam melaksanakan tugas dan wewenang konsil dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Oke, keanggotaan konsil. Nah, ini itu dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ya, Kementerian Kesehatan ya. Tapi nanti bisa aja namanya berganti kan, kalau dulu Depkes, kemudian kan sekarang kementerian. Kemudian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Nah, jadi pendidikan juga masuk ke KTKI ya, ini KTKI ya. Kemudian organisasi profesi, kolegium masing-masing tenaga kesehatan, ya. Kemudian asosiasi pendidikan tenaga kesehatan, kalau kedokteran kan AIPKI. Kemudian asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini kan yang apa? Persi ya, Persatuan Rumah Sakit ya. Atau apa? Kalau rumah sakit tuh. Kemudian tokoh masyarakat. Jadi ada berapa tuh? Ada 7 ya. Bidang Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, organisasi profesi, kolegium, institusi pendidikan, Paskes, sama tokoh masyarakat. 7. Pendanaannya anggaran pendapatan belanja negara. Oke, registrasi. Nah, tentang STR itu 44. Tentang STR tuh pasal 44 ya. Jadi wajib memiliki STR. Kemudian harus memenuhi persyaratannya ijazah, Serkom, kemudian surat keterangan sehat, kemudian telah mengucapkan sumpah atau janji profesi makanya ada juga yang sumpah ya, lafal sumpah, kemudian membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan etika profesi. Oke, kemudian STR-nya berlaku 5 tahun. Kemudian ini persyaratannya STR lama, Serkom lagi, sehat, kemudian ketentuan etika profesi, kemudian telah mengabdikan diri, memenuhi cakup pelayanan pendidikan. Oke, nah itu kan kecukupan dan kegiatan pelayanan pendidikan pelatihan. Nah itu kan yang SKP ya. Nah SKP, pokoknya itu di pasal 44 ya, tentang STR. Jangan lupa pasal 44 STR. Kemudian kita review dulu. 34 itu tentang konsil ketenaga kerjaan ya, 34 kan konsil. Kemudian sebelumnya lagi tentang tenaga medis, tenaga kesehatan, itu pasal 11 kan, pasal 11. Oh, mulai dari pasal 8 ya, sorry pasal 8 kan dibagi 2, jadi tenaga kesehatan dan asisten. Kemudian pasal 9-nya minimal pendidikan nakes. Pasal 10-nya minimal pendidikan asisten. Kemudian kalau pasal 11-nya nakes itu siapa aja, itu di pasal 11, jadi 8, 9, 10, 11. Itu yang penting lah ya. Kemudian yang penting juga yang 34 itu konsil lah ya, konsil. Kemudian 34-nya konsil KTKI ya, ini konsil ketenaga kerjaan ya. Kemudian 35 letaknya di ibu kota, 36 tugas KTKI, 37 tugas konsil, fungsi konsil, 38 baru wewenang konsil. Nah, berarti 34 sampai 36 ya. Kemudian yang penting STR 44 ya, STR 44. Kemudian SIP itu 46, jadi 44 STR, SIP-nya 46. Oke, kemudian perizinan ya tadi ya, izin sebagai maksud dalam bentuk SIP dikeluarkan oleh Dinkes kabupaten, kemudian harus memiliki STR, rekom organisasi, dan tempat praktek. Nah ya ini ya, kalau kita bikin SIP kan STR, rekom dari ID, kemudian tempat prakteknya di mana. Kemudian kalau misalnya masing-masing berlaku hanya satu tempat, kemudian
SIP masih berlaku sepanjang STR masih berlaku, tempat praktek masih sesuai dengan tercantum pada SIP. Jadi makanya SIP-nya biasanya kadaluarsanya sesuai kadaluarsa STR. Kemudian pembinaan praktek, ya, kemudian penegakan disiplin itu 49 ya. Disiplin praktek bisa pemberian pernyataan tertulis, pencabutan STR atau SIP, dan kewajiban mengikuti pendidikan. Wah, disuruh sekolah lagi. Kemudian organisasi profesi, nah itu di pasal 50 ya. 44 STR, 46 SIP. Tentang ID di 50. Kalau tentang KKI, tentang konsil tadi di di pasal 43. 34 ya. Jadi tentang konsil 34, STR 44, SIP 46, organisasi profesi di 50. Kemudian, nah ini tenaga kesehatan lulusan luar negeri nggak ada sih ini ya. Selama ini masih muncul-muncul nggak ada kan. Jadi ini cukup tahu aja. Kalau yang STR SIP ada keluar kayaknya ya. Di beberapa FR kayaknya ada. Nah itu berarti harus diingat banget tuh. Sama konsil juga ya, konsil jangan lupa konsil STR SIP itu ya. Ini yang lulusan luar negeri ya, kedokteran administratif, keabsahan urusan di bidang pendidikan. Oke. Penilaian kompetensi praktek, kemudian luar negeri yang telah uji kompetensi dan akan mempelajari Indonesia memperoleh STR. Oh, jadi dia harus ujian kompetensi dulu ya. Nah, ini tenaga kesehatan warga negara asing. Fasilitas tenaga kesehatan dapat mendayagunakan tenaga kesehatan warga asing sesuai dengan persyaratan dengan mempertimbangkan alih teknologi dan ilmu pengetahuan ketersediaan tenaga kesehatan setempat. Nah, ini nih tempatnya masuk dokter asing ya. Kemudian menjalankan praktek harus mengikuti evaluasi kompetensi tenaga kesehatan warga negara asing ya. Oke, lanjut hak dan kewajiban. Nah, ini juga nih. Jadi 57 tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak. Nah, 57 haknya ya. 57 memperoleh perlindungan hukum. Kemudian 58 haknya dulu ya. Memperoleh perlindungan hukum, memperoleh informasi, mendapat imbalan jasa. Nah, itu ya. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, mendapat kesempatan untuk mengembangkan profesi, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan ya. Jadi boleh menolak permintaan pasien kalau tidak sesuai dengan standar profesi, kode etik ya. Ya. Kemudian memperoleh hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini haknya 57. Oke, kemudian 58 menjalankan prakteknya wajib. Nah, ini kewajibannya ya. Kewajiban menjalankan profesi itu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi. Nah, ini mirip di pasal Undang-Undang Kesehatan pasal berapa? Ayo, ingat nggak? Tentang menjalankan tugasnya harus sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi. Ingat nggak pasal berapa Undang-Undang Kesehatan? Yang bicara tentang tenaga kesehatan di Undang-Undang berapa? Undang-Undang tentang nakesnya di 23 ya. 23 nakes, kemudian yang ayat 2-nya harus sesuai kompetensi, ya kan? Kemudian itu kemudian itu kan 23, 24-nya harus menjalankan sesuai standar profesi ya. Ini juga diulang lagi di di kewajiban ya di 58. Kemudian memperoleh persetujuan dari penerima atas tindakan yang diberikan. Nah, ini informed consent nih, memperoleh persetujuan. Nah, itu di 58. Menjaga kerahasiaan. Nah, membuat menyimpan catatan rekam medis. Nah, itu di 58 ya. Kemudian merujuk pasien. Penyelenggaraan profesian, tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk mengabdikan diri, meningkatkan kompetensi, bersikap dan berperilaku sesuai etika profesi, mendahulukan kepentingan masyarakat, melakukan kendali mutu. Oke, kewenangannya tenaga kesehatan dan menjalankan praktek harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi. Ya,
Oke, lanjut. Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktek seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin. Oke. Nah, ini pelimpahan tindakan ya. Dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Jadi boleh kayak perawat bidan ya. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis farmasi dapat menerima pelimpahan. Nah, jadi asisten farmasi boleh melakukan pelimpahan asalkan ketentuannya tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan. Kemudian pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab. Kemudian dia tidak mengambil keputusan, yang menerima pelimpahan itu tidak mengambil keputusan sebagai dasar pelaksanaannya. Jadi keputusan tetap pada penanggung jawab. Nah, tentang standar profesi. Nah, ini di 66 juga ya. Setiap tenaga kesehatan menjalankan praktek mewajibkan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan SOP. Nah, itu di 66. Tapi tadi di 58. Ya, di 58 ya. 58 kan kewajibannya. Kewajibannya apa aja. Kemudian di 66 itu khusus tentang standar profesinya. Ya, standar profesi dan standar pelayanan profesi ditetapkan oleh organisasi profesi. Kemudian standar pelayanan profesi berlaku yang besar ditetapkan oleh peraturan menteri. Nah, makanya PPK tuh panduan pelayanan klinis itu kan bagian dari standar pelayanan ya, standar pelayanan. Makanya dia ditetapkan oleh peraturan menteri. Kemudian ditetapkan standar sedangkan SOP itu ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ya kan, di 66 tuh. Nah, inform consent ini di 68. Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mendapatkan persetujuan. Nah, ini di 68 ya. Kemudian persetujuan diberikan setelah mendapat penjelasan. Penjelasannya apa? Tata cara, tujuan, alternatif, resiko, prognosis. Nah, ini biasanya di lembar inform consent ya. Persetujuan baik secara tertulis atau lisan. Kemudian mengandung resiko harus tertulis. Kalau dia resikonya tinggi berarti harus tertulis. Itu di pasal 68. Udah. Ya, jadi di 68 ya. Jadi tentang inform consent 68. Rekam medis di 70 ya. Oh, ini yang 69-nya pengecualiannya ya. Jadi pelayanan kesehatan masyarakat persetujuan untuk kepentingan dan tidak melanggar asasi. Oh, bukan ya. Pelayanan kesehatan ditutup informasi. Oh, enggak ada yang kepengecualiannya ya. Oh, belum, enggak ada ya tentang inform consent. Kemudian rekam medis di pasal 70. Setiap tenaga kesehatan ya sudah, pokoknya pasal 70 ya. Rahasia kesehatan itu 73, wajib penyimpan rahasia. Oke. Kemudian pimpinan fasilitas kesehatan dilarang mengizinkan yang tidak memiliki STR dan izin untuk melakukan praktek SIP. Kemudian penyelesaian perselisihan. Nah, setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelainan kesehatan dapat meminta rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian 78, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesi yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, ini sebenarnya mengamankan kita ya di 78. Ya. Penyelesaian sesuai dengan peraturan. Oke, berarti di 78 ya. Itu tentang sengketanya. Oke, sanksi administratif. Nah, ini sanksi administratifnya bisa teguran lisan, tertulis, denda administratif sehingga sampai pencabutan izin ya. Kemudian ketentuan pidana apa nih? Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat, wow, itu penerima pelayanan dipidana
3 tahun. Pasal 83 dulu ya. Setiap orang mediasi dan pengadilan ya. Iya, di mediasi dan pengadilan. Kalau bisa di luar pengadilan dulu katanya. Di mana tadi? Nah, ini di 78 ya. Kalau misalnya ada perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi sebenarnya ya biar jangan lapor-lapor ke pengadilan sih. Intinya ini kan di 78. Kemudian ketentuan pidana, setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktek seolah-olah tenaga kesehatan, nah itu 5 tahun. Kalau kelalaian berat 3 tahun. Kemudian mengakibatkan kematian 5 tahun. Waduh, kalau dia luka berat dipidana 3 tahun, kalau sampai kematian 5 tahun. Kemudian tenaga kesehatan yang melakukan tanpa memiliki STR, nah ini dipidana dengan denda paling banyak 100 juta ya. Nih yang ngamen ilegal, tapi dia tidak nggak dikurung ya, nggak ada dikurung, didenda aja 100 juta, lumayan. Kemudian tenaga kesehatan negara asing, nah itu juga dipidana paling banyak 100 juta. Kemudian tenaga kesehatan tanpa memiliki izin, nah tanpa SIP juga 100 juta. Negara asing juga 100 juta. Kemudian bukti registrasi dan perizinan kesehatan telah dimiliki tenaga kesehatan pada saat berlaku undang-undang ini masih tetap berlaku. Tenaga kesehatan yang belum memiliki bukti registrasi dan perizinan wajib menyesuaikan dengan undang-undang paling lama 2 tahun. Oke. Kemudian diplomat 3 yang telah melakukan praktek sebelum ditetapkan undang ini tetap diberikan wewenang untuk menjalankan praktek sebagai tenaga kesehatan dalam waktu 6 tahun setelah undang-undang diundangkan. Oke. Ya, sudah cukup ya ini ya. Jadi ya kita review dulu. Di review tadi yang penting di tenaga kesehatan, mulai dari tenaga kesehatannya ya. Tenaga kesehatan itu dibagi jadi 2 kelompok, itu kan di pasal 8. Kemudian pasal 9, di pasal 9-nya itu di pasal 9-nya minimal nakes, pasal 10 minimal asisten nakes. Apa tuh persamaan nakes dan apanya maksudnya tadi? Pertanyaannya, persamaan undang kesehatan tidak undang-undang nakes, Dok. Persamaannya apa ya? SPO tadi sih. Itu salah satunya. Selebihnya ya itu sih. Kemudian itu pasal 10, kemudian pasal 11. Pasal 11 itu yang nakesnya siapa aja ya. Nakes itu siapa aja, tenaga medis, bla 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 gitu ya. Kemudian ada yang konsil ya. Konsil 34 ya, mulai dari konsil 34 berkedudukan di ibu kota, 35, 36 tugasnya KTKI. Kemudian 36 itu tugas KTKI, 37 fungsi konsil, tugas konsil, 38 wewenang konsil, STR 44, 46-nya SIP, 50-nya ID ya kalau organisasi profesi lah ya, 57 hak nakes, 58 kewajiban nakes. Kemudian apalagi yang penting? Oh iya, 66 tadi yang standar profesi ya. Kalau kewajibannya kan di 58 tambah 8 ya 66.
66-nya standar profesi, 65-nya pelimpahan ya. 65 pelimpahan, 66 yang standar profesi, standar pelayanan gitu ya. Kemudian 68 itu tentang inform concern. Oke deh. Itu jangan lupa undang-undang kesehatan kemarin. Undang-undang kesehatan pertama 23 itu tentang nakes ya. Nakes itu dia melakukan yang boleh melakukan pelayanan kesehatan kan nakes. Kemudian yang pas ayat 2-nya sesuai kompetensi itu 23. Kemudian 24-nya dia harus sesuai dengan standar operasional. Nah, yang kalau di sini dia di pasal 66. Pasal 66 juga ada di pasal 58. 58 tambah 8 66. 66 itu yang harus pakai SOP dan bla bla bla. Kalau di 58 itu kewajiban secara umum. Ya. Kemudian pasal berapa lagi? Pasal 4 ya, jangan lupa pasal 4 itu hak untuk hidup sehat. Kemudian pasal 7 ya. Pasal 7 itu kewajib. Oh, pasal 9. Oh iya, pasal 9 ya. Pasal 9 itu tentang kewajiban kalau di Undang-Undang Kesehatan ya. Tentang kewajiban untuk mempertahankan itu pasal 9-nya untuk mempertahankan kesehatan, pasal 10-nya untuk kewajiban untuk memenuhi hak orang lain untuk lingkungan hidup sehat. Ya kan? Kemudian apalagi pasal berapa lagi? Pasal 13 itu tentang JKN, jadi setiap orang wajib ikut JKN itu pasal 13. Pasal 20 pemerintah menyiapkan pelaksanaan JKN. Kemudian pasal berapa lagi ya kalau di Undang-Undang Kesehatan? Pasal 23 tadi sudah, pasal 24 sudah. Kemudian 27 wajib mendapatkan perlindungan ya. Oh, ini berarti sama ya, mendapatkan imbalan dan perlindungan itu di 27. Kalau tadi di hak berarti di 57. Nah, di 27 itu ada mendapatkan imbalan. Nah, sama di pasal 57-nya di Undang-Undang Nakes. Pasal 29. Nah, ini pasal 29 ini tentang mediasi terlebih dahulu. Nah, itu sama tadi dengan pasal 29 itu sama dengan pasal 78 ya. Ya, 29 itu sama dengan pasal 78. Nah, itu persamaannya ya. Pasal 29 tentang perlindungan tentang mediasi, jika ada kelalaian harus dimediasi, pasal 29 sama pasal 78. Kemudian yang UKP UKM itu pasal 46 ya. Kemudian yang setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatannya itu pasal 57 ya. Nah, kecuali perintah ya. Kecuali perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat dan kepentingan orang tersebut. Nah, itu di pasal 57 Undang-Undang Kesehatan ya. Undang-Undang Kesehatan. Oh iya betul. Ada ya di inform concern ya 56 ya. Oke. Ya berarti inform concern-nya di 56. Oh, pengecualian itu adanya di Undang-Undang Kesehatan ya. Ya kan, yang dalam keadaan darurat gitu ya. Itu di 56 ya. Kemudian di sini di 48 ya. Iya 68 ya, 68. Ya, betul. 68. Ya. 68 sama 56. 56
5668. 5668. Aduh, iya. Kemudian ya nanti paling hafalinnya yang ada di FR aja lah ya. Kali ini kemudian di Undang-Undang Kesehatan juga 75 tentang aborsi, jangan lupa. 76-nya tentang syarat-syarat aborsi, ya kan, dapat dilakukan jika, nah itu kan syaratnya. Kemudian ASI 128, imunisasi 130, KB ya, KB 78. KB 78. Oke. Itulah ya. Ya. Sip. Oke. Kita lanjut ya, bahas soal sedikit ya. Ya. Oke, kita bahas soal dikit.